Kita manusia adalah makhluk yang terbaik. Setiap hal yang baik itu pasti ada pengawal. Coba kita lihat bagaimana para pejabat, pasti dia ada pengawal-pengawalnya. Karena dia pejabat. Kalau rakyat biasa tidak ada yang ngawal. Karena pejabat dia mempunyai kedudukan. Kita manusia adalah makhluk yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, dikawal oleh para malaikat. Yang mengawal kita malaikat, kita ini bukan sembarangan, kita ini makhluk luar biasa. Dikawal malaikat kanan kiri setiap saat mengawal kita. Ini berarti hebat. Wahai kaum muslimin, wahai aparatur negara, wahai masyarakat, kalian dikawal oleh malaikat dan malaikat itu tidak pernah lupa untuk menulis apa yang kalian perbuat. Kalian ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas amanat dengan baik. Tetapi kadang kalian lupa bahwa kalian akan hidup setelah mati. Kematian itu adalah awal dari kehidupan. Jangan dianggap kematian itu adalah akhir daripada kehidupan. Kalau manusia mempunyai anggapan bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan, dia akan berbuat sesuka hatinya di dalam kehidupan. Tapi kalau dia yakin bahwa ada kehidupan setelah mati, dia harus waspada dan harus yakin bahwa saya tidak diperbolehkan berbuat perbuatan yang salah. Karena apa? Saya akan mengalami kehidupan setelah mati. Kalau kita lihat bagaimana keadaan saat ini, baik masyarakat, baik aparat, baik pemerintahan, sering kita mendengar berita-berita yang seakan-akan kita ini tidak akan ada hidup setelah mati. Kenapa kita berani korupsi? Kenapa kita berani menyakiti orang lain? Kenapa kita berani berbuat bohong terhadap masyarakat? Kenapa kita ini merasa seakan-akan kita tidak akan hidup? Perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan untuk mengatur atau amanat yang diberi oleh Allah kepada kita, itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita setelah meninggal. Jangan kalian merasa bahwa kalian ini aman. Jangan. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya menasihati diri saya, menasihati keluarga saya, jamaah saya, masyarakat saya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangsa yang saya cintai, serta siapapun yang terlibat di negeri Indonesia ini. Baik dia pejabat, baik dia aparat, semua. Mari ingat bahwa kalian ini adalah hamba Allah. Kalian diciptakan Allah ini bukan sia-sia. Kalian mendapatkan amanat ini dari Allah, kerjakan dengan sempurna. Saya menasihati ini karena saya cinta. Dan saya ingin mendapatkan atau ingin bersama-sama kalian bersama-sama menuju ke surga Allah nanti setelah kita meninggal. Jangan sampai kubur kita, alam barzah kita, akhirat kita dikotori dengan perbuatan di dunia. Kalau kita ini mengaku sebagai orang yang dipilih untuk mengatur negara, berarti kita harus menjadikan negara ini teratur dengan rapi dan baik. Bukan kalau kita dipilih untuk mengatur negara, kita malah justru mencari kekayaan dari negara untuk pribadi ataupun golongan. Ini bukan tugas. Ingat kematian. Coba pernah lihat, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak saya berbicara ini dengan orang-orang muslim saudara-saudara saya. Pernahkah kalian membaca Al-Quran? Cerita Fir'aun yang mengatakan aku Tuhan. Kemana Fir'aun sekarang? Fir'aun yang mengatakan dari sombongnya, dari kekuasaannya, dari kekayaannya mengatakan ana rabbukumul a'la. Mana sekarang Fir'aun? Qarun yang hartanya luar biasa, kekayaan yang begitu banyak. Mana sekarang Qarun? Ada di tanah. Ini pun akan terjadi kepada kita semua. Kalau kita lupa dengan akhirat, kita hanya mementingkan kepentingan sesaat di dunia, untuk golongan, untuk partai, untuk kepentingan pribadi, kita lupa dengan akhirat. Wahai kaum muslimin, siapapun kita, apapun kedudukan kita, saya nasihatkan kepada diri kita dan kalian semua, terutama yang mendapatkan amanat untuk mengatur negara. Jangan main-main dengan dunia.
Jangan main-main dengan urusan akhirat. Jangan main-main dengan apa amanat yang telah diberikan Allah kepada kalian. Kalian ingat bahwa kematian ini ada di depan kalian. Kalian tidak akan umur panjang. 60-70 tahun mati, meninggal. Kalau meninggal Anda telah menjadi orang yang bertaubat, Allah pasti akan mengampuninya dan masuk ke dalam surga. Tapi kalau meninggal kalian dalam keadaan bermaksiat, maksudnya mungkin korupsi, menipu masyarakat, menipu umat, menipu semua, ditipu dengan tipuan-tipuan yang terbuat dengan sempurna. Tipuan-tipuan yang ada di muka bumi ini jangan dianggap nanti di akhirat tidak ada balasan. Ayo mari kita taubat, mari kita kembali ke jalan Allah dan Rasulnya. Kematian ada di depan kita. Kematian akan datang nanti. Kalau sudah mati di situ, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua yang kalian perbuat di muka bumi, wallahi, demi Allah, akan kalian pertanggungjawabkan di akhirat. Jangan dianggap enteng. Anda masuk kubur, di dalam kubur sudah langsung sama Allah tersiksa kalau kalian menyiksa atau kalian tidak menjalankan tugas-tugas ini dengan benar. Seakan-akan ini permainan. Seakan-akan Allah menitipkan apa yang dititipkan di muka bumi ini dibuat permainan dan Allah ditipu. Coba kita lihat kalau kita mempunyai perusahaan yang kita miliki itu dikasih CCTV sekian banyak supaya tidak ada orang yang berani mencuri, tidak ada orang yang berani berbuat salah di dalam kantor tersebut, atau orang yang enak-enak di dalam kantor, atau orang yang menipu di dalam perusahaan itu. Dibuat CCTV yang begitu banyak dan ditaruhlah mata-mata. Apakah kalian lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Hayyun la yamut. Allah yang selalu hidup dan selalu mengetahui apa yang menjadi gerak-gerik kalian. Sebuah daun kering turun, jatuh dari pohon satu, dari zaman dulu sampai yaumul qiyamah, berapa jumlahnya Allah tahu. Allah tahu. Ayo saya ajak di sini. Saya ingin bahwa kita semuanya menjadi orang yang baik. Dan saya yakin kalian semua adalah orang yang baik. Karena apa? Karena kehidupan. Jangan kalian ini merasa bahwa harta itu akan menyelamatkan di akhirat. Mustahil. Jangan Anda menjadi orang-orang yang pandai dalam berucap tetapi tidak melakukan. Jangan kalian ini membuat apalagi seorang tokoh-tokoh yang mengetahui tentang agama dan menjual agamanya demi dunia dan demi kepentingan-kepentingan kelompok. Na'udzubillah min dalik. Jangan, ini sudah cukup. Jangan kita begitu kembali. Ayo kita kembali di jalan Allah dan Rasulnya. Allah jelas, Allah memberi jalan dengan benar. Ayo saya usapkan ini, saya nasihatkan ini kepada semua aparat pemerintahan, siapapun mereka, dan saya serta para kiai, para ulama, para masyarakat yang ada di negeri yang kita cintai ini. Mari kita bersatu, bertaubat kembali kepada Allah. Mari kita jalankan aturan dengan baik. Indonesia adalah negara yang sangat indah, negara yang sangat kaya. Mari kita sama-sama mengatur dan mengurus Indonesia ini bersama-sama dalam menjalankan amanat ini, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya Muhammad. Jangan sampai kita lepas dari aturan Allah. Jangan kita hanya mencari kepentingan sesaat. Nanti setelah mati Anda akan merasakan siksa. Apakah Anda kuat dengan siksa kubur? Apakah Anda kuat dengan siksa akhirat? Kalau Anda kuat dengan neraka, silahkan berbuat apapun yang Anda inginkan. Hati-hati. Jangan membuat seenaknya amanat ini. Wahai para pejabat aparatur negara, jangan kalian ini menggampangkan amanat ini. Jangan sampai agama itu dinomorduakan daripada kepentingan Anda pribadi dan kepentingan partai atau kepentingan golongan. Jangan. Anda ini baik, saya cerita ini, saya ngajak ini, saya ingin Anda masuk surga. Bukan saya ingin mengkritik Anda, tidak, saya tidak mengkritik siapapun. Saya ingin mengajak diri saya dan Anda semuanya bangkit menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mengatur negara ini dengan baik.